Tapi memang guys, semua ini memang terkonsolidasi. Mereka ini bekerja ini terkonsolidasi dan terkoordinasi. Pasti terkoordinir. Pasti saling berkabar, pasti saling tiktokan untuk memberi info. Lu udah bikin apa hari ini untuk menyerang Jokowi? Oh, saya lakukan ini. Oh, saya besok yang ini ya. Itu pasti, bos. Kerja-kerja mereka ini terstruktur, sistematis, dan masif di ruang dan waktu tertanggal, ada rondon, dan memang bekerjanya serius. Dan donaturnya pasti ada. Nggak lari kosong ini urusan begini. Siapa bisa ngumpulin kelompok purnawirawan secara gratis? Enak aja, kencing aja bayar di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Tetap semangat, tetap sehat? Ya dong. Bersama Gerakan Masyarakat Optimis dan Yakin, kita harus senantiasa optimis dan yakin. Kuat, semangat, Indonesia akan baik-baik saja. Bagi teman-teman yang sudah biasa ngumpul di parkiran, yuk kali ini kita parkir lagi sejenak, ngobrol-ngobrol di sini. Masih di channel YouTube miliknya Bang Bill Offside. Paradigma Kiblat Kebenaran, Gerakan Masyarakat Optimis dan Yakin, ngajak kalian untuk berselancar. Kita santai-santai berbicara, kemudian kita coba menganalisis apa yang tengah terjadi di luar sana, terutama hal-hal yang masih saja menjadi keributan begitu banyak pihak. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel YouTube ini, saya berharap untuk di-subscribe, like, comment, and share, dan bagikan. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan channel ini. Kalaupun kalian kontra atau narasi-narasi yang kami sampaikan tidak berkesesuaian dengan apa yang kalian inginkan, maka tolong kami dikritik, kami diberi saran agar kemudian YouTube ini terus akan menjadi lebih sehat dan channel YouTube ini akan senantiasa menciptakan algoritma untuk menjadi diskursus, membantu menjaga kewarasan publik agar dinamika diskusi itu berjalan begitu terstruktur dan punya dampak yang baik bagi kehidupan sosial bermasyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Teman-teman semua, tentu kita masih menjadi pasien dari kasus ijazah ini ya. Saya menyebut kita pasien ya karena memang sampai detik ini kita belum sembuh ya, belum diobatin juga. Karena saya kira sekelompok yang lain berharap segera P21 untuk disidangkan agar ada kepastian hukum. Sekelompok yang lain mungkin berharap segeralah RJ dan tidak perlu lagi ini diperpanjang. Sekelompok yang lain mungkin berpikir penjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan sekelompok yang lain mungkin acuh tak acuh. Tapi saya tidak tahu kita berada di pihak kelompok yang mana. Yang pasti parkiran Om Kindi akan senantiasa bicara hal-hal yang lugas, hal-hal yang mungkin sedikit berbeda dari cara pandang teman-teman yang lain. Akan tetapi percayalah niat kita selalu sama demi kebaikan berbangsa kita. Kalau teman-teman mau lebih tajam melihat persoalan ijazah Pak Jokowi ini, coba perhatikan gerasa-gerusuk Refli, Ahmad Rosinuddin, dan Roy Suryo yang akhir-akhir ini lebih intens benar-benar di hadapan media. Setiap saat mereka bertemu, jumpa pers ya. Setiap hari mereka harus mengumpulkan awak media untuk menceritakan hal-hal apa saja, mencari-cari framing untuk membangun-bangun sayap agar kemudian kita dipaksa terjebak untuk melihat narasi-narasi mereka yang sifatnya coba untuk ngeles dan lari dari persiapan persidangan. Kalau kita mau jujur melihat apa yang terjadi dari mereka ini, pasti sebagai politisi saya ingin mengatakan bahwa ternyata memang sudah makin dekat jarak menuju persidangan. Itu sebabnya kenapa mereka justru berharap atau mendesak kepolisian untuk menghentikan pemeriksaan atau untuk menghentikan kasus ini. Sudah dekat guys waktunya, makanya mereka makin gerasa-gerusu ya. Bahkan Roy Suryo ya melebarkan sayap problem ini ke arah yang lain. Sekarang Roy Suryo tidak lagi bicara ijazah, malah bicara tentang SMK. Dikait-kaitkan juga Pak Jokowi katanya pakai pesugihan dan lain sebagainya. Semua ini framing-framing yang dibuat oleh Roy Suryo yang niatnya untuk melarikan diri dari problem yang sesungguhnya. Dia ingin mendomplengi begitu banyak masalah yang kemudian itu dia jadikan sebuah problem yang bisa dia gunakan untuk berselancar menuju harapan dia agar kemudian dia tidak menjadi pesakitan. Dia coba menggiring begitu banyak opini publik agar menjadi pembela untuk dirinya. Hati-hati teman-teman semua. Kita dipaksa untuk menjadi orang yang ikut dengan keinginannya. Tapi saya yakin penghuni dari subscribernya Bang Bill ini adalah orang-orang yang waras yang pasti tidak mau berkompromi dengan manusia yang kutu kupret seperti Roy Suryo tersebut. Yang lucu itu guys, sembari mereka mencoba lari dari kasus ini,
bahkan mendesak kepolisian untuk menghentikan kasus ini, mereka justru menuding Jokowi sedang dalam keadaan gusar dan takut. Takut akan apa? Takut kalau seandainya ini didamaikan atau RG, toh itu tidak akan kemudian menuntaskan problem ijazah atau tidak akan merubah opini publik terhadap ijazahnya. Yang kedua, takut kalau ini dipersidangkan akan terkuak bahwa dia menggunakan ijazah palsu. Yang ketiga, mereka meyakini Pak Jokowi takut berhadapan-hadapan dengan mereka. Itu yang disampaikan Ahmad Kozinudin. Ya, mereka yakin Jokowi tidak akan datang ke persidangan karena takut dicecar oleh mereka. Teman-teman semua, sini saya kasih tahu ya. Mereka ini kepedean, terlalu percaya diri gitu. Terlalu merasa bahwa mereka ini orang hebat, orang pintar. Ya mereka wajar hebat karena memang mereka mengelola kolam yang isinya itu, aduh kasihan orang-orang dengan pengetahuan di bawah semua, SDM-nya di bawah gitu. Jadi gampang mereka kadalin gitu, gampang mereka tipu, gampang mereka bangunkan paradigma yang sifatnya propaganda, yang pada akhirnya mereka berhasil untuk mengepung pikiran orang-orang yang memang nggak ngerti ini. Nggak ngerti apa-apa, dan mereka menggunakan pengetahuan mereka untuk bodoh-bodohi orang yang tidak mengerti. Itu kerjaan mereka itu. Mereka merasa Jokowi takut dengan mereka. Aduh. Aduh Om Refli, Om siapa nih? Ahmad Tompel Kosinudin. Kalian bukan lawan Jokowi, kalian bukan lawan Pak Jokowi. Ya, jangan merasa bahwa Pak Jokowi lagi mikirin kalian. Tidak, saya setiap hari dan Pak Jokowi. Nggak pernah sedikit pun Pak Jokowi mikirin kalian. Aduh, nggak pernah kita bahas tentang kalian. Kalian tuh bukan sesuatu yang penting dibahas lah. Kita sudah serahkan kepada aparat penegak hukum. Kami tetap on the track, istiqomah, sami'na wa ta'na. Kapan dipanggil polisi, Pak Jokowi akan hadir. Kapan dipanggil ke persidangan, Pak Jokowi akan hadir. Sudah, segampang itu. Nggak usah bikin ribet. Nggak usah cari-cari alasan kiri kanan. Jokowi takut, segala macam. Nggak ada yang takut. Ya. Nggak ada. Pak Jokowi itu nggak takut. Petral diamankan. Newmont diselesaikan. Freeport diambil saham terbesar. Ya, Blok Mahakam diselesaikan. Keributan Natuna diselesaikan Pak Jokowi. Nggak ada. Manusia ini nggak ada takutnya Pak Jokowi. Dan terbukti walaupun dia kurus, dia kelihatan tenang, dia kelihatan teduh dan tidak membalas kejahatan dengan cara yang jahat. Tapi faktanya dia menyelesaikan semua tugas-tugas yang berat, yang maaf bahkan tidak bisa diselesaikan oleh presiden-presiden sebelumnya, tuntas di era Jokowi. Kalau tidak menggunakan keberanian dan kalau bukan mental seorang pemberani, itu tidak akan terjadi. Jokowi berani melakukan itu. Jadi Jokowi sudah biasa menghadapi Taipan, biasa menghadapi kelompok-kelompok kolonial, biasa menghadapi gerbong-gerbong mafia, kartel, narkoba dan seterusnya. Jadi kalau cuma menghadapi orang seperti kalian yang dikit-dikit ngadu ke media, dikit-dikit ribut di media, itu pekerjaan tai kuku. Teman-teman, tapi kita juga rindu sama Dokter Tifa ya. Udah jarang tuh, atau saya yang nggak update ya. Saya jarang lihat Dokter Tifa, cuma lihat-lihat di medsos aja, di televisi udah jarang kelihatan. Ya kita doakan Ibu Dokter Tifa sehat-sehat ya. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, diberi kesehatan, dan Allah senantiasa memberi beliau hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan teman-teman, kalau kita mau menarik satu kanal ke kanal yang lain, kita mencoba mengkomparasi keadaan ini ya. Munculnya kelompok purnawirawan, munculnya kelompok-kelompok aktivis yang mengaku pembela ulama segala macam, munculnya gerbong-gerbong kelompok-kelompok para mantan polisi, mantan tentara dan segala macam, munculnya para profesor-profesor yang menyerang-nyerang ini sebuah pertalian yang menurut saya konspiratif ya. Tidak mungkin berdiri sendiri di ruang waktu yang sama. Semua punya juknis, punya juklak ya. Siapa melakukan apa itu sudah terjadwal, sudah terundown. Mereka melakukan serangan membabi buta dari kiri, kanan, atas, bawah. Seperti tidak ada spasi. Ya, tidak ada celah bagi negara untuk bernapas. Diserang habis-habisan, membabi buta. Tujuannya hanya untuk memperkeruh suasana dan menjaga, sekali lagi seperti yang sering saya sampaikan, dan terus menjaga tensi dan irama sekaligus sentimen publik yang mereka rawat agar terus membenci negara. Ini terus mereka lakukan di ruang dan waktu yang sama, bergerak secara bersamaan. Siapa menyerang Gibran, siapa yang sedang menyerang Jokowi, siapa yang menyerang Pak Prabowo, siapa menyerang Teddy. Terus-menerus itu diglorifikasi, dilakukan di ruang dan waktu yang di saat bersamaan kandidat yang lagi mereka siapkan, seperti Anies Baswedan, itu justru lagi keluar masuk kampus, ceramah sana, ceramah sini, dakwah sana, dakwah sini, lagi seminar sana, seminar sini, ya, isinya untuk membangun keyakinan warga
untuk tetap tidak mencintai negaranya, mengkritik negaranya habis-habisan. Ya, itu yang terus dilakukan oleh orang-orang ini. Di sisi berbeda mencoba untuk bangun jembatan, ya, dekat dengan rakyat. Walaupun jembatannya juga ternyata ada donasi di situ, harus ngumpulin uang orang, tapi yang dapat panggung Anies Baswedan. Semua dilakukan seolah-olah si Abah ini adalah malaikat sorga yang datang ke Indonesia untuk menyelamatkan bumi pertiwi ini. Semua dibuat seperti itu ya. Beberapa kampus saya lihat ya, penyampaian-penyampaian Anies Baswedan itu memang membangun kritisme mahasiswa untuk bergerak menyerang istana. Ya, beberapa yang dia sampaikan itu penuh dengan propaganda, intrik, dan kiat-kiat politik yang menurut saya memang cukup flamboyan. Dikemas dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan retorika. Wah, kita kenal lah Abah Anies ini. Dia adalah seorang yang mampu merangkai kata, bersilat lidah. Jagolah dia kalau ngatur-ngatur kata. Memang Pak Jokowi tidak sejago Anies Baswedan lah kalau merangkai kata. Pak Jokowi hanya mampu untuk merangkai bangsa, menuju bangsa yang hebat, menuju negara yang berkemajuan. Dan sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Tapi teman-teman, kalau kita mau kilas balik soal Anies Baswedan, ya kita kan tahu lah Anies Baswedan ini dari masa ke masa ya. Termasuk juga pada saat 2014 kalau saya nggak salah ingat, dan sebelumnya ketika ada konvensi Partai Demokrat di mana Anies juga masuk sebagai seseorang yang di dalam bursa. Kemudian dia mencoba untuk kembali seperti yang sama, melakukan gerakan konsolidasi kampus. Dia mencoba untuk mengajak serta teman-teman aktivis. Dia coba mengkoordinir, mentawaf, lalu kemudian mengkonsolidasi agar melegitimasi dirinya ini seolah-olah dia ini terlahir dari gerbong kampus. Energi kampus dia seret untuk kepentingan pribadi politiknya. Ya, dia melakukan semua itu agar melegitimasi seolah-olah dia adalah calon pemimpin yang memang terlahir dari gerbong akademisi. Semua cara itu dia lakukan, walaupun pada akhirnya Partai Demokrat enggan memberikan mandat kepadanya. Lantas apa yang dia lakukan setelah Demokrat tidak memberi dia mandat? Dia kemudian minggat, bergabung dengan Pak Jokowi, bahkan menjadi top leader, bergerak menjadi koordinator utama untuk mengurusi Pak Jokowi. Kembali dia melakukan gaya yang sama, menceritakan Jokowi di kampus-kampus. Dan paling membanggakan dia adalah ketika dia menceritakan Jokowi di UGM. Ketika dia bicara bahwa orang-orang di UGM tidak yakin akan ada presiden yang lahir dari UGM. Tapi saya, Anies Rashid Baswedan, saya datang ke tempat ini untuk menegaskan kepada kalian bahwa ini adalah momentum di mana kita akan menciptakan kader alumnus UGM menjadi Presiden Republik Indonesia. Disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Semua orang pada waktu itu mengeluh-elukan Jokowi. Tak satu pun yang meragukan ijazahnya, termasuk Anies Baswedan. Semua orang bicara tentang Jokowi. UGM membanggakan Jokowi pada waktu itu. Bersatu, tidak ada tema-tema Bambang Tri, tidak ada tema-tema Endoska apa itu, tim Nyoroman. Nggak ada tema-tema itu. Semua orang bersepakat Jokowi itu alumnus dari UGM pada waktu itu, dan Anies Rashid Baswedan adalah orang yang menjadi sutradara di balik perjuangan itu. Dia menjadi orang terdepan sebagai goal getter bicara tentang perjuangan UGM untuk nasional. Jadi kalau teman-teman, anak-anak Abah yang menanyakan mana ijazah Jokowi, anak-anak Abah yang bilang tunjukkan ijazah Jokowi, mana ijazah Jokowi, maka tanya sama abahmu, tanya sama Anies mana ijazah Jokowi, Nis. Gitu loh, karena Anies yang bawa Jokowi untuk ceritakan kepada dunia bahwa ada alumni dari UGM yang bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu kerja keras Anies Baswedan. Tanya ke dia mana ijazah Jokowi, jangan tanya ke Jokowi. Sebab dia yang tenteng Jokowi atas nama UGM, masuk ke partai politik, mendaftarkan diri, dan kemudian terpilih. Ya, jadi Anies adalah orang yang harus bertanggung jawab ketika kita harus menanyakan mana ijazah Jokowi. Anies orang pertama yang harus tanggung jawab itu. Setelah itu PDI Perjuangan harus bertanggung jawab karena memverifikasinya. Yang ketiga kemudian tentu KPU gitu. Setelah KPU ya apalagi. Makanya saya katakan kalau Anda ingin melihat ijazah Jokowi, rasanya sudah 5 kali Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Ketika dia maju 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden. 5 kali dia memperlihatkan ijazahnya di ruang publik menggunakan kendaraan besar yang namanya KPU. Komisi Pemilihan Umum, di mana semua orang dapat mengaksesnya dan dapat melihatnya. Clear sebenarnya. Tapi memang guys, semua ini memang terkonsolidasi. Mereka ini bekerja ini terkonsolidasi dan terkoordinasi. Pasti terkoordinir. Pasti saling berkabar, pasti saling tiktokan untuk memberi info. Lu udah bikin apa hari ini untuk menyerang Jokowi? Oh, saya lakukan ini. Oh, saya besok yang ini ya. Itu pasti, bos.
Kerja-kerja mereka ini terstruktur, sistematis, dan masif di ruang dan waktu tertanggal, ada rondon, dan memang bekerjanya serius. Dan donaturnya pasti ada. Nggak lari kosong ini urusan begini. Siapa bisa ngumpulin kelompok purnawirawan secara gratis? Enak aja, kencing aja bayar di Jakarta. Dan tak tanggung-tanggung kerja mereka ini setelah menyerang, memuji. Jadi ada komponen di internal, Pak Prabowo dipuji seperti AHY dipuji, kemudian dibanding-bandingkan dengan Mas Wapres. Jadi mereka ini bukan sekedar ingin menjatuhkan, tapi juga membenturkan. Mereka bukan sekedar ingin menggerus kekuatan politik Jokowi di internal pemerintahan Prabowo Subianto, tapi juga beragenda menjatuhkan Pak Prabowo itu sendiri dengan cara apa? Propaganda dan membentur-benturkan kabinet yang ada dalam tubuh Pak Prabowo. Ini mereka lakukan. Cilakanya ada juga kelompok dari komponen Pak Prabowo yang juga bermesraan dengan mereka. Dan bahkan patut saya duga ikut bermain bersama permainan yang mereka lakukan ini. Ini terus terjadi. Tidak main-main apa yang mereka lakukan ini, teman-teman semua. Hebat mereka. Sudah nggak dukung, banyak tuntutan, terus mereka yang atur permainan. Wah, hebat sekali. Saran saya ke Pak Prabowo, Pak, cuekin aja mereka. Pak, cuekin aja, on the track Pak pada program Bapak. Kita dukung Bapak. Jalan saja Pak. Nggak usah pikirin mereka itu. Mereka biar kami yang hadapi Pak. Biar kami yang hadapi. Bapak santai aja. Pak Jokowi dulu 10 tahun on the track. Kelompok yang teriak-teriak, ceriwis-ceriwis itu biar aja nanti diurus sama kelompok yang akan juga berteriak-teriak menghadapi mereka. Bapak kerja keras saja, bangun bangsa ini. Banyak kelompok jelata yang harus Bapak selamatkan. Program-program Bapak baru beberapa persen berjalan. Terus berjalan. Harapan kami agar Bapak bisa menuntaskan semua program Bapak sesuai dengan keinginan Bapak di asta cita Bapak sampai kepada akhir episode di mana Bapak memimpin. Kami selalu bersama dan mendukung Pak Prabowo. Insya Allah Bapak yang terbaik akan terus menjalankan perjalanan ini. Nggak usah pikirin mereka Pak, cuekin aja mereka itu. Ya, mereka ini sudah mengelunjak gitu loh. Terakhir itu saya lihat pernyataannya si Syahganda Nainggolan, kalau nggak salah ya, Syahganda ya namanya, Nainggolan. Dalam sebuah analisisnya ya, jumpa pers. Lagi-lagi hobi mereka nih, jumpa pers, seminar, setiap hari mereka lakukan. Setiap hari mereka bergerak. Itu bilang bahwa yang membuat rakyat marah kepada Pak Prabowo, kata si Syahganda ini, itu karena masih ada Gibran di samping Pak Prabowo. Syahganda, Om, apa sih, Opung, atau Lai, atau apalah. Udah ngerti aku. Saya mau bilang ya, Opung, kalau rakyat marah karena ada Gibran, kenapa rakyat pilih Prabowo Gibran untuk menang? Masa harus pakai analisis apa lagi itu? Harus pakai logika apa? Minta maaf dengan segala hormat, advice kemenangan Prabowo Gibran kemarin itu juga sangat besar andilnya dari Mas Wapres. Keterpilihan yang dimana ada representasi anak muda, keterpilihan di mana orang masih cinta Pak Jokowi, kemudian melihat Gibran sebagai duplikasinya yang pada gilirannya membuat orang memilih Prabowo Gibran. Kan kalian ini yang kalah kandidat kalian, tapi teriak-teriak terus. Justru mau bilang rakyat marah gara-gara masih ada Gibran. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana nih? Rakyat yang 16 atau yang 24? To the point aja. WA aja ke saya atau inbox. Rakyat yang mana yang marah ini? Saya rakyat loh. Saya cinta dengan Prabowo Gibran. Stop bawa-bawa nama rakyat. Ya, kalian kelompok yang kalah, kelola saja kelompok-kelompok itu. Saya pikir juga kalian harus menyiapkan energi untuk mempersiapkan pertarungan di 2029. Itu yang paling tepat ketimbang kalian terus menyerang dan berharap Pak Prabowo akan jatuh di tengah jalan. Sorry ye. Parkiran Om kini akan kembali lagi selanjutnya. Selama nadi ini masih berdenyut, suara kebenaran tak akan pernah surut. Kami berdiri tegak, merajut fakta untuk negeri. Karena detak jantung kami adalah dedikasi untuk informasi yang hakiki. Kami, YouTuber Nusantara.